ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Katakan bersama. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Sing it again. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Biar musik naikkan pujian ini, mari kami angkat hati kami. Kami ada di tempat ini untuk menyembah-Mu. Kami diciptakan untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, biar saat ini kami di tempat ini maupun dimanapun kami yang bersama-sama menyembah secara online, kami diberkati oleh Tuhan. Kami alami hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawa perubahan, hadirat-Mu yang menjamah, memulihkan, memberi kekuatan baru, menyegarkan yang lemah dan putus asa. Penghiburan-Mu selalu ada di hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan baru Kau berikan kepada kami semua. So kami mau tetap menyembah-Mu. Kami berkomitmen, kami mau tetap menyembah-Mu. In all situation we have, dalam segala situasi yang sedang kami hadapi, kami memilih untuk tetap memuji dan menyembah-Mu. Mari katakan bersama-sama. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami angkat hati kami memuji-Mu. Dimuliakan, Yesus, ditinggikan.
kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dalam hadirat Tuhan yang indah, saya mengajak kita semua merenungkan apa yang firman Tuhan katakan tentang penyembahan. Kalau kita mau belajar penyembahan yang sesungguhnya, mari kita belajar dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, ayat yang sangat mungkin terkenal mengajarkan kita tentang worship. Kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, ada satu hal yang menarik saya lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Dikatakan di ayat 23 tadi, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, Bapa, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Saudara perhatikan, Tuhan berulang kali mengucapkan kata penyembah. Atau dalam bahasa Inggris worshipper. Saya selalu menyapa sahabat worshipers kepada semua saudara di rumah. Kenapa? Karena saya rindu kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Saudara, seorang penyembah itu yang dicari oleh Tuhan. Saya ulangi. Bapa di surga dikatakan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepat dikatakan Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Perhatikan bahwa Bapa di surga tidak sekedar mencari penyembahannya. Penyembahannya itu nomor 2. Worshipnya nomor 2. Yang nomor 1 dicari Bapa di surga itu adalah worshipernya. Para penyembahnya. Saudara, kalau kita mengerti ini, kita tidak terlalu berdebat atau dipusingkan dengan perbedaan-perbedaan cara kita menyembah. Sebab yang dicari Bapa itu bukan sekedar penyembahannya, tapi pribadinya penyembahnya. Penyembahannya itu nomor 2. Sementara kita di dunia manusia ini terlalu banyak berurusan dengan perbedaan. Oh, cara penyembahannya begini, cara penyembahannya musiknya kayak gini. Aduh, saya gak cocok, selera saya gak cocok. Ini musiknya kuno, ini musiknya terlalu anak muda, saya gak nyambung. Kita terlalu banyak dipusingkan kepada apa yang disebut hal-hal teknis, bentuk-bentuk atau style daripada sebuah penyembahan. Tapi yang dicari Bapa bukan itu. Yang dicari Bapa adalah para penyembahnya, Anda dan saya. Bagi Bapa di surga itu yang lebih prioritas.
Dan barang siapa menyembah Bapa, artinya Anda dan saya, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya ingin memfokuskan pada satu sisi saja. Ya, menyembah dalam roh kebenaran itu hal kedua. Tapi menyembah Bapa. Mari fokus kepada kata Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan penyembahan kita itu adalah sebuah hubungan antara kita dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus adalah yang sulung daripada semua tebusan anak-anaknya. Saudara dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak, kita punya hubungan dengan Bapa di surga. Karena itu dalam kitab Roma dikatakan oleh Roh Kudus yang ada dalam kita, kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Ini bicara hubungan. Penyembahan itu berbicara tentang hubungan kita anak dan Dia adalah Bapa kita. Saudara, kalau kita anak, Dia itu Bapa. Penyembahan saudara dan saya dilandaskan oleh satu kata yang saya mau katakan, kasih. Penyembahan kita didasarkan kepada hubungan anak dan Bapa. Yang membuat hubungan itu ada adalah karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh darah Yesus yang menguduskan kita. Kita dikatakan oleh darah Yesus menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bisa menyembah Bapa itu semata-mata karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga kita punya jalan kepada Bapa. Nah saudara, tapi untuk kita bisa ketemu Bapa, menyatakan itu, maka dasarnya adalah kasih. Itulah hubungan anak Bapa. Hubungannya adalah hubungan kasih. Penyembahan adalah sebuah pernyataan kasih kepada Bapa. Kalau penyembahan saudara dan saya didasarkan oleh kasih yang dinyatakan kepada Bapa, sebagai bentuk ungkapan kasih kita, saya mau katakan, itu yang berkenan. Penyembahan kita bukan lip service. Bukan nyanyi doang, bukan karena bagusnya sebuah performance, tapi karena sesuatu yang keluar dari hati yang menyenangkan Bapa di surga. Sebuah pernyataan kasih kepada Bapa, itu yang membedakan. Saudara, mari pastikan Anda dan saya jadi penyembah yang benar. Bukan karena pandai bernyanyi, bukan karena nyanyi lagu dengan benar, bukan karena memainkan musik dengan benar, tapi karena hati kita bersih di hadapan Tuhan, hati kita benar di hadapan Tuhan, makanya kita bisa menyembah dalam kebenaran. Dan satu-satunya yang bisa memampukan kita untuk menyembah, bertemu atau connect dengan Allah yang adalah roh, dikatakan. Allah adalah roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh. Karena itu saudara-saudara bisa mengekspresikan seperti menyatakan kasih kepada Allah yang tidak kelihatan. Itu semua karena Roh Kudus dalam kita. Kalau orang bilang saudara aneh kok ekspresinya seperti lagi ngomong sama seseorang menyatakan. Kan Tuhan gak kelihatan. Yes, karena itulah menyembah harus dalam roh. Karena Allah itu roh. Dan kalau kita sadar Dia Bapa, saudara akan nampak ekspresi kasih kepada Bapa. Oh, dari hati yang tulus mengasihi Bapa, itulah penyembahan. Bukan di bibir saja, bukan di mulut, tapi dari kedalaman hati yang mengasihi Bapa. Dan Roh Kudus membantu menolong kita untuk bisa merasakan penyembahan itu dalam sebuah hubungan. Bisa merasakan the presence of God. Itu karena Roh Kudus dalam diri saudara. Dan juga karena kita menyembah dalam kebenaran, dalam kekudusan. Makanya tidak ada penghalang. Kita boleh benar berkenan di hadapan Tuhan. Seorang penyembah itu pertama punya hubungan dengan Bapa. Yang kedua dia hidup dipimpin Roh Kudus. Dan yang ketiga dia hidup dalam kebenaran kekudusan. Inilah seorang penyembah. Kalau kita jadi penyembah benar, gak usah ragu. Penyembahanmu pasti benar. Mau caranya gimana, mau orang bilang gak keren, mau orang bilang kuno. Tapi di hadapan Tuhan penyembahanmu itu menyenangkan. Kenapa? Karena penyembahnya benar. Kalau penyembahnya itu berkenan kepada Tuhan, maka penyembahannya udah pasti berkenan. Mau sesederhana apapun, simple, saudara gak pintar nyanyi, suara saudara mungkin fals, gak usah ragu. Yang Tuhan cari bukan penyembahan yang bagus, yang pandai. Kadang-kadang ketika manusia bilang, oh penyembahannya keren, suaranya bagus. Waduh, ditepuk tangan, kita mungkin kasih ovation buat orang yang nyanyinya keren. Tapi hati-hati, belum tentu di telinganya Tuhan. Karena apa yang didengar bagus oleh telinga manusia, belum tentu Tuhan dengar
belum tentu berkenan. Karena yang Tuhan lihat itu penyembahnya, pribadinya. Mari jadi pribadi penyembah yang benar. Nanti saudara akan lihat penyembahanmu itu pasti akan berkenan dan menyenangkan Bapa di surga. Buka hatimu sama-sama. Oh haleluya, haleluya. Syakaralaba takaralaba. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahmu Bapa dalam roh dan kebenaran. Oh haleluya. Aku berdoa Tuhan, semua kami dimanapun kami berada, kami mau punya komitmen Tuhan, membangun hubungan kami dengan Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kami ini anak-anak-Mu. Engkau adalah Bapa kami. Kami mau menyatakan kasih kami selalu. Kami mau ekspresikan kasih kami kepadamu dalam bentuk nyanyian, penyembahan, ucapan syukur. Dan apa yang bisa kami buat untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Dan kami mau komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Supaya penyembahan kami itu benar dan berkenan kepadamu. Terima kasih, berkati semua sahabat worshipers dimanapun yang mengikuti program ini, yang ikut memuji menyembah Tuhan. Biar penyembahan kami bukan sekedar dari lidah bibir, tapi sesuatu yang dari dalam hati kami dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Aku berdoa Tuhan berikan kekuatan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Kalau ada di antara anak-anakmu sedang mengalami pergumulan yang berat, membutuhkan pertolongan Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah mereka. Pulihkan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Pulihkan keluarga, pulihkan finansial umatmu yang sedang bergumul. Penyediaan Tuhan ajaib bagi para penyembah yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Buka hatimu, nyatakan kepada Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Satukan hatimu, katakan bersama-sama. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Yesus. Nyanyikan sekali lagi, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti
Mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah damai sejahtera berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Keep on believing and keep on worshiping. God bless you all.